Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia disebut tidak akan bisa menyusul Alex Marquez usai mengalami crash pada seri Grand Prix Indonesia. Satu pekan setelah mengukir hasil sempurna dengan menang di sprint race dan Grand Prix di sirkuit Motegi Jepang, Bagnaia justru dirundung pilu. Pecco justru menjalani nasib yang buruk pada Grand Prix Indonesia di sirkuit Mandalika pada akhir pekan kemarin. Bagaimana tidak? Bagnaia tidak bisa mengerahkan kecepatan terbaiknya lagi seperti sebelumnya di lintasan sepanjang 4,3 km itu. Hal itu terlihat dari hasil minor saat sprint di mana dia hanya merengkuh finish di urutan ke-14 posisi paling akhir yang bisa merampungkan lomba. Pada sesi balapan utama Francisco Bagnaia juga harus menyudahi perjuangannya lebih dini karena mengalami crash. Gagal membawa pulang 1 poin pun dari seri ke-18 MotoGP 2025 membuat posisinya di papan klasemen sementara MotoGP kian terancam. Saat rekan setimnya Marc Marquez sudah berhasil mengunci gelar juara dunia, rider berusia 28 tahun itu berpotensi mengalami penurunan. Menduduki peringkat ketiga dengan raihan 274 poin, Bagnaia terancam oleh Marco Bezzecchi yang berada satu strip di bawahnya. Meski mengukir hasil gagal finish di balapan utama, nasib Bezzecchi lebih baik karena sempat mendapatkan 12 poin dari kemenangannya di sprint race. Alhasil rekan setim Jorge Martin itu pun hanya berjarak 20 poin saja dari Bagnaia dengan menduduki peringkat keempat. Pengamat MotoGP Carlo Pernat menilai bahwa Bagnaia sudah tidak memiliki peluang untuk naik ke peringkat kedua yang diduduki Alex Marquez. Andalan Gresini Racing itu juga masih bisa meraih podium meski konsistensinya mulai menurun jika dibandingkan paruh pertama. Alex Marquez sendiri kian kokoh di peringkat kedua klasemen sementara pembalap MotoGP 2025, dengan raihan 362 poin usai meraih podium ketiga pada balapan utama MotoGP Indonesia 2025 yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Usai mengalami bencana di Mandalika, Pernat merasa satu-satunya hal yang realistis bagi Pecco Bagnaia adalah mempertahankan peringkat ketiga. Itu pun tidak akan mudah dilakukan karena masih ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM dan Franco Morbidelli andalan VR46 yang masih bisa bersaing. Masih ada 4 Grand Prix tersisa sebelum musim 2025 ini selesai di mana peringkat kedua dan ketiga akan diperebutkan, tetapi saya rasa Alex Marquez sudah mengincar posisi kedua. Akan ada persaingan ketat untuk posisi ketiga antara Francisco Bagnaia dan Marco Bezzecchi melewati Pedro Acosta dan kami juga bisa memasukkan Franco Morbidelli. Ini adalah satu-satunya tapi bagi Ducati saat ini dan mungkin mereka menang setiap balapan untuk bersenang-senang, tetapi fakta bahwa Pecco Bagnaia tidak berada di posisi kedua klasemen adalah sebuah aib bagi Ducati, kata Carlo Pernat, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap Gresini Racing Team, Alex Marquez merasa tidak menyangka bisa mendapatkan podium pada seri MotoGP Indonesia 2025 usai sempat pesimistis. Grand Prix Indonesia yang digelar di sirkuit Mandalika pada akhir pekan kemarin menjadi momen sulit untuk para penunggang Ducati. Bagaimana tidak, andalan mereka Marc Marquez dan Francisco Bagnaia tidak bisa membawa pulang poin dari sesi balapan utama. Khusus Marc Marquez, angkernya lintasan sepanjang 4,3 km itu semakin terasa saat dia mengalami crash di tikungan 7 yang membuat cedera. Hasil itu membuat si alien belum pernah menyentuh garis finish di Mandalika sejak masuk kalender MotoGP pada musim 2022. Situasi tragis juga dialami Bagnaia di mana momen kebangkitan yang sempat diukir di seri sebelumnya di Jepang lenyap seketika. Akan tetapi pabrikan Italia itu masih beruntung karena menempatkan 2 amunisinya yang berbendera Gresini Racing di atas podium. Fermin Aldeguer sebagai rookie alias pendatang baru musim ini melejit dengan motor Desmosedici GP24 sebagai pemenang lomba. Pesta Gresini semakin meriah saat Alex Marquez yang sempat kesulitan juga berhasil meraih podium dengan finish di urutan ketiga.
Khusus bagi Alex Marquez, dirinya mengakui sempat pesimistis bisa mendapatkan podium di Mandalika karena momen startnya yang kacau. Adik dari Marc Marquez itu tidak bisa mengaktifkan perangkat Holeshot device untuk membuatnya melejit saat bendera start dikibarkan. Tidak ingin menyerah karena situasi itu, Alex Marquez pun perlahan bangkit dengan tidak melakukan kesalahan di lap-lap awal. Dengan mentalitas itu, Alex perlahan mampu memperbaiki posisinya dengan memenangi duel sengit melawan duo Yamaha Fabio Quartararo dan Alex Rins. Kesabaran dari pembalap yang kini sudah berusia 29 tahun itu pun akhirnya membuahkan hasil, di mana Alex Marquez akhirnya mendapatkan podium ketiga pada balapan utama MotoGP Indonesia 2025 meski dirinya harus gagal dalam mengejar Pedro Acosta dari Red Bull KTM. Saya memulai balapan dengan sangat buruk, saya tidak bisa mengaktifkan perangkat depan, jadi saya mengucapkan selamat tinggal pada balapan ini. Untungnya saya bisa start dengan cukup baik, tapi saya masih kehilangan beberapa posisi. Saya tidak tahu posisi saya di lap-lap pertama. Saya hanya berusaha untuk konsisten dan tidak membuat kesalahan. Podium tampak sangat jauh, tapi tiba-tiba dari satu putaran ke putaran berikutnya saya berkata grup pembalap depan sudah terlihat. Saya berada di barisan pembalap Yamaha Quartararo dan Rins yang sangat cepat dengan ban belakang soft di awal dan mustahil untuk menyalip mereka. Tetapi kemudian saya mulai menyalip dan merasa sedikit lebih baik, dan saya melakukan semuanya dengan sabar, hanya berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Lalu dua lap terakhir Pedro lebih cepat dari saya, dia menyalip saya dan saya bilang podium sudah cukup setelah semua masalah yang kami hadapi akhir pekan ini. Hasil yang bagus karena tahun lalu kami sangat kesulitan di sini dan di atas kertas ini salah satu trek terlemah saya di Mandalika, jadi kami berhasil mengatasinya dengan sangat baik, kata Alex Marquez, sebagaimana dilansir dari laman Crash. Berangnya pembalap prima Pramac Yamaha, Jack Miller meluapkan amarahnya karena tabiat Franco Morbidelli yang lagi-lagi membawa petaka hingga mengakibatkan kecelakaan di MotoGP Indonesia 2025. Petualangan Jack Miller di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat harus ditutup dengan hasil mengesalkan. Miller yang tadinya sempat hampir finish 10 besar dengan 4 lap tersisa di balapan utama hari Minggu tanggal 5 Oktober tahun 2025 justru apes. Penyebabnya adalah karena Jack Miller mengalami kecelakaan setelah disalip oleh pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team yaitu Franco Morbidelli. Pembalap asal Australia itu sangat yakin bahwa kecelakaan tersebut adalah buah dari cara manuver Morbidelli yang ceroboh. Kecelakaan itu bermula dari aksi Morbidelli di tikungan 11 dan 12 dengan hendak melakukan manuver ke arah sisi dalam Miller yang agak beresiko hingga Miller harus keluar dari jalur balapnya. Sempat hampir selamat tapi Jack Miller terjatuh saat mengambil sisi kiri jalurnya. Miller masih beruntung mampu tetap mendorong lagi motornya untuk terus menuntaskan balapan tersisa. Dia tetap finish tetapi batal masuk 10 besar dan harus rela finish terakhir. Miller terpaut sampai 55,540 detik di belakang Aldeguer yang jadi pemenang MotoGP Indonesia 2025. Jack Miller hanya lebih kecewa karena dirinya sekali lagi gagal membuktikan pada timnya bahwa dia masih layak bertahan di MotoGP. Nyaris finish di posisi 10 besar hampir saja membuat Miller mengulang prestasi beberapa bulan lalu sejak kali terakhir finish di top 10 pada Grand Prix Portugal. Kebiasaan Morbidelli melakukan manuver ambisius justru mencelakai pembalap lain, bahkan rekannya di Gia pernah dibuat emosi. Tepatnya pada sesi sprint race hari Sabtu di mana Di Gia sangat frustasi dengan cara balapan Morbidelli yang terus menghalanginya dengan manuver yang sangat berbahaya. Dengan 4 putaran tersisa Morbidelli datang di antara tikungan 11 dan 12 untuk menyalip saya. Kami berhasil menghindari tabrakan karena ketika saya sedang menarik gas saya mendengar sebuah motor datang dari dalam. Saya sedikit keluar jalur dan Di Gia juga lolos, namun ketika saya memindahkan motor ke sisi kiri saya terjatuh. Kami menunjukkan potensi yang baik dan mampu bertahan di grup depan, jadi senang rasanya bisa bersaing dengan mereka sepanjang balapan. Hanya saja saya kecewa dengan kecelakaan itu dan saya turut prihatin terhadap tim. Kami cukup cepat untuk finish lebih jauh, sayangnya dia merusak balapan saya dengan melakukan manuver menyalip yang bodoh,
kata Jack Miller, sebagaimana dikutip dari Speedweek.